Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan grammar instructor skill ke 15 sampai 20. Semoga teman-teman semua bisa paham dan titik tekan saya adalah pembahasan kepada soal-soalnya ya. Nah, jadi di skill ke-15 ini subject, verb, dan question words. Jadi aturannya, question word itu adalah kata tanya ya. Biasa kita sering lihat yang selalu dimulai, kata-kata yang selalu kita ucapkan adalah what, when, why, and how. Contoh di sini semisal what is the homework. Ingat, kalau dalam question word ini kan biasa selalu dibalik. Jadi subjeknya ini the homework, is-nya ini a verb, words-nya ini sebagai kata tanya ya. Jadi dalam question word itu selalu dibalik, subjeknya ada di belakang. Seperti contoh lagi di sini, where are you going? Nah, you-nya ini subjek, tapi karena ini kata tanya, maka dia berada setelah verb-nya are, where you are. Jadi kebalik ya. Akan tetapi yang mungkin bisa terkecoh adalah, jadi meskipun ada kata tanya, contohnya seperti di sini, I don't know what the homework is. Di sini ada question word what. Akan tetapi dia tidak dibalik is-nya sebelum the homework contohnya, karena di sini dia berada sebagai penambah kalimat. Jadi di sini I don't know itu sudah kalimat. Nah, kemudian akan ditambah kalimat yang lain what the homework is. Jadi bukan what is the homework. Jadi kalau ada di tengah-tengah kata tanyanya ini, jadi tidak dibalik setelahnya. Subjek tetap ada di sini, verbnya is ada setelahnya. Seperti kita lihat di sini, contohnya ya. The lawyer asked the client why bla 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 it. Pilihan A ini dibalik, padahal peraturan yang terakhir tadi tidak dibalik. Setelah why harus subjek lagi. Maka ini yang A itu dibalik, tidak bisa. Did he, tidak bisa. Salah. Did he juga sama. Jadi he-nya ini subjek, did-nya itu verb. Nah, pilihan C ini yang paling benar karena he itu subjek, did-nya itu verb. Jadi why he did. Dia tidak dibalik ya, meskipun ada kata tanya di sini. Sama, ini juga pilihan D salah karena dia setelah why tidak ada subjeknya. Padahal setelah kata tanya, why ini harusnya ada subjek ya. Jadi C ini adalah pilihan yang paling benar, correct answer. Baik, kita menginjak ke skill selanjutnya, skill ke 17. Ya. Skill ke 17 ini bicara tentang subjek, verb, and negatif. Ada beberapa kata-kata negatif yang kalau kata negatif itu ditaruh di depan, maka akan merubah polanya. Seperti di sini. Ada no, not, never, neither, nor, dan lain sebagainya. Di sini seldom. Contoh dalam kalimat ya. Seumpama, he takes time off. Ya. Kemudian kita kasih ditambah hardly ever. Jadi hardly ever does he take time. Jadi di awal ada he takes, ada s-nya take, tapi kemudian ketika dikasih hardly ever dia dikasih kata bantu. Karena ini he maka takes, tapi karena dikasih kata bantu does maka take kembali ke kata awal kembali. Jadi hardly ever does he takes time off. Jadi meskipun di sini subjek ini he,
harusnya awal ada di depan sini, tapi kemudian dia berada setelah does. Does ini kata kerja bantu ya untuk teks. Jadi bukan he takes lagi, tapi does he take, karena ada hardly ever. Ini namanya hardly ever, ini kata negatif ya. Terus kemudian I missed a question. Di sini kalimat ini ya, past juga, I missed. I subject, missed verb to. Kemudian dikasih not once. Not once di sini. Jadi ketika dibaca not once, did I miss a question. Jadi kalimat negatif ini not once ya. Terus kemudian I-nya ini subjek. Karena missed awalnya ini verb to, karena ada kalimat negatif harus dibalik, ada kata kerja bantu, maka kata kerja bantunya did kalau untuk past, tapi kemudian setelah I sebagai subjek kembali verbnya kembali ke verb to, ke verb one, miss. Nah, kita lihat di sini. Di sini juga ada neither ya, contoh kata negatif. I don't want to go and neither does Tom. Tomnya subjek, does-nya sebagai kata kerjanya dibalik juga. Kita lihat contoh di sini. Only sudah sangat jelas. Only ini kata negatif. Only in extreme danger situation. Maka pastinya harus ada kata kerja bantu, terus kemudian ada verb. Nah, kemudian kita lihat pilihan yang pertama. Will be the printing presses. Jadi will be sebagai verbnya, terus kemudian the printing presses ini sebagai subjeknya. Akan tetapi karena harusnya yang dibalik cuma will-nya, jadi be-nya harusnya tidak ikut. Maka ini salah. Harusnya mungkin kalau mau benar ya will the printing presses be stopped. Nah, karena ada only ya, ingat ada only. Yang B, the printing presses will be. Ini tidak dibalik, salah. Yang C juga, that the printing press will be, nggak dibalik, salah. Nah, D ini yang paling benar karena will, kata kerja bantu yang pertama langsung dibalik sebelum subject the printing presses. B-nya tetap and stop it here. Jadi, ini sebagai kalimat pasif ya. Ada kalimat negatif, kata negatif only, kemudian ada subjeknya ini, the printing presses, to be-nya kita balik sebelum subjek, kemudian be-nya sebagai verb be stopped. Jadi verbnya sebenarnya will be stopped. Kata kerja bantu yang pertama tinggal dialihkan sebelum subjeknya. Jadi yang paling benar jawabannya adalah D ya. Terus kemudian kita beranjak ke skill yang ke-18. Skill ke-18 itu berbicara tentang subject, verb, and conditional. Nah, ini pengumpamaan. Biasanya penandanya adalah if ya. Nah, jadi di sini juga ini bisa membingungkan juga kalau orang belum pernah melihat ini. Semisal di sini ada contoh the results would have been better if he had taken more time. Nah, di sini ternyata dalam grammar skill ke-18 ini, jadi if itu bisa dibuang, if-nya ini dibuang, terus kemudian had-nya sebagai kata kerja bantu untuk taken, ini kalimat past perfect ya, had-nya itu dibalik setelah sebelum subjek, he-nya subjek. Nih, terus kemudian kalau ada if I were, kemudian if-nya dibuang, were-nya dimunculkan sebelum subjek. Terus kemudian yang terakhir should. If you should arrive, should-nya taruh di sebelum you, if-nya dibuang. Jadi should you arrive. Nah, di sini kita lihat contohnya. The report would have been accepted bla 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 in checking its accuracy.
Nah, mana yang benar? Karena ini sebenarnya adalah contoh dari pengandaian. Nah, if more care ini salah karena setelah if itu kalaupun dia mau kalimat lengkap dia harus ada verbnya. Ini nggak ada verbnya. More care had been taken. Nah, ini tidak dibalik. More care itu sebagai subjeknya, had-nya tidak dibalik. Terus kemudian ini juga had taken more care. Nah, ini had taken-nya kenapa harus dibalik semua? Nah, ini yang paling benar. Had-nya hanya yang dibalik sendiri. More care itu sebagai subjeknya. Jadi kalimat lengkapnya sebenarnya seperti ini. The report would have been accepted if more care had been taken. If-nya dibuang, had-nya kemudian dimunculkan ke depan. Jadi yang paling benar adalah D ya. Kita beranjak ke skill 19. Nah, sebelum yang terakhir ini, subject, verb, and comparisons. Jadi perbandingan ya. Nah, kita lihat di sini. Jadi subjek dan verb terkadang dibalik apabila ada comparison atau perbandingan. Sebagai contoh di sini, my sister spend more hours in the office than John. Kalimat ini benar. Kalimat 2 juga benar. My sister spend more hours in the office than John does. Nah, inilah yang mungkin bisa membingungkan. Yang C ini juga benar soalnya. My sister spend more hours in the office than does John. Jadi does-nya itu sebagai verb, John-nya sebagai subjek. Nah, di sini dibalik ketiga ini juga benar. Jadi ketiga-tiganya benar nih. Jadi ketika ada kalimat yang ketiga ini mungkin kalau nggak paham maka akan dianggap salah. Padahal ini benar. Contoh di sini ya, the result of the current experiment appear to be more consistent than bla 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 the result of any previous test. More than ini comparisonnya. Terus kemudian karena ini bisa dibalik, jadi langsung were ya sebagai verbnya, the result of any previous test ini sebagai subjeknya. Jadi yang paling benar ini B. Nah, kalau umpamanya C, kok ini juga dibalik? Tidak bisa, karena the itu sudah subjek. Ini malah ada subjek lagi. Jadi yang hanya dibutuhkan adalah verbnya ya. Baru setelah itu langsung subjek, karena ini dibalik. Kira-kira begitu. Yang C juga salah, karena ini tidak ada apa ya, kemudian subjeknya itu double. They, the result, namanya they were the result. Ini double. Padahal tidak boleh. Them juga sama di sini. Kalau them taruh di sini malah nggak ada verbnya ya. Them the result. Oke, yang jawaban yang paling benar B. Yang terakhir, ini bicara subjek, verb, prepositional phrase. Jadi harus hati-hati. Subjek, verb itu kan dipengaruhi subjek. Preposisi ini tidak mempengaruhi subjek. Jadi di sini kita lihat contoh yang pertama. The key to the doors is the driver. Key ini kan nggak ada S-nya. Di sini ada S-nya. Is. Padahal di sini ada S namanya. Kenapa is bukan R? Karena yang fokusnya adalah the key. Key ini sebagai subjek. To the doors itu namanya frase preposisi. To-nya itu preposisi, door itu object of preposisi. Jadi namanya ini preposisi phrase. Jadi yang pengaruh itu key. Maka contoh yang kedua, contohnya the keys to the door. Meskipun ini nggak ada S, tapi fokusnya adalah S yang pertama ini the keys. R di sini ya. Maka ingat, phrase yang ini nih, preposisi phrase tidak mempengaruhi verbnya, yang mempengaruhi subjeknya. Maka yang biasa sering kita lihat di sini, ini contohnya. Nah, kalau contoh yang di sini nih, pilih kalimat yang salah. Maka antara B, A, B, C, D. Mana yang salah? Choose the letter of the underlined word of group of word that is not correct. Jadi kita bisa dilihat di sini subjeknya apa? The scientist. At the medical center. Centernya ini kan mungkin orang bisa aja nih subjek, padahal ini bukan. At itu preposisi dan medical center itu object of preposisi. Jadi yang pengaruhi isinya adalah
scientist. Jadi harusnya itu ada are. Scientists at the medical center are trying. Karena ini plural, maka verbnya juga harus plural. Nah, yang B, C, dan D ini semuanya benar. Jadi itulah kira-kira yang bisa saya jelaskan skill ke-16 dan skill ke-20. Semoga semuanya mengerti. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di Google Classroom. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.